Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Jadi tadi pagi sebelum pergi ke kantor, karena sekarang musim hujan gitu ya, beberapa hari belakangan, hampir 2 minggu gitu, saya lebih sering pakai mobil ya daripada pakai motor. Terus kemudian hari ini pas berangkat kantor cerah ya, pakai motor gitu ya, karena lama nggak dipakai gitu ya, hampir 2 minggu nggak dipakai. Nah, ketika saya menyalakan motor ya, menstarter motor tersebut susah gitu ya. Terus saya ingat, oh ya, seminggu nggak pernah dipakai, berarti 2 minggu, bahkan 2 minggu nggak pernah dipakai sama sekali, nggak dipanasin, nggak dinyalain mesinnya, akinya nggak dapat suplai listrik gitu ya, jadi nggak kuat untuk menyalakan mesinnya. Terus untungnya ada kickstarter itu ya, pedal atau apa gitu ya yang bisa diinjek gitu. Nah, apa hubungannya dengan diet kalori atau pola hidup sehat yang selama ini saya bahas? Saya terus kemudian berpikir gitu, motor ketika lama atau aki ya spesifiknya, dan saya rasa ini berlaku untuk berbagai macam alat, mesin dan sebagainya gitu. Ketika mereka tidak atau jarang dipakai, lama tidak dipakai, itu justru mereka akan ada kerusakan, akan ada trouble gitu. Lain halnya dengan yang sering dipakai tapi tidak dalam kondisi yang terlalu berat juga gitu ya. Jadi semua harus balance, semua harus seimbang. Nah, saya langsung berpikir dengan tubuh kita gitu. Jadi tubuh kita juga kalau nggak dipakai ya, artinya tidak dipakai untuk bergerak, tidak dipakai untuk berolahraga, tubuh kita dengan berbagai macam fungsi organnya yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kita ya. Ada jantung, ada paru-paru, sama lah motor ada aki, ada busi, atau mobil juga seperti, atau TV juga, atau laptop ada RAM, ada hard disk, ada prosesor, handphone, smartphone juga semacam seperti itu, ada baterai dan sebagainya. Tubuh kita juga semacam seperti itu ya, ada jantung, ada paru-paru, ada hati, ada otot di sana yang berfungsi untuk sebagai salah satu alat gerak gitu ya tubuh kita gitu ya, yang berfungsi secara motorik dan sebagainya. Terus lambung, terus otak, dan banyak sekali organ-organ tubuh kita yang kalau misalnya ya kita analogikan semacam seperti motor tadi, kalau lama tidak dipakai, jarang dipakai, atau ya kita malas-malesan gitu, saya yakin juga akan memberikan efek samping negatif terhadap tubuh kita, ketahanan tubuh ya, endurance terutama. Saya membayangkan ya, orang-orang di sekitar saya juga banyak gitu ya, saya sih mengajak mereka untuk ayo apa gitu, tapi kadang ada memang orang yang tipikal yang memang males, yang sedari dulu memang tidak suka menggerakkan tubuh dia, tidak suka berolahraga gitu. Dan ya kalau sudah mulai memasuki masa-masa usia 30-40 gitu ya, seperti saya gitu, terlihat jelas gitu dibanding teman-teman yang lain, secara fisik dia kelihatan lemah kok gitu, bahkan kelihatan lebih tua. Sering tuh kalau ketemu tuh batuk, pilek tuh udah sering lah gitu ya. Bahkan ada temen juga yang menjalani pola hidup yang semacam seperti itu, yang nggak pernah olahraga, setiap hari kerjaannya ngopi, terus kemudian ngerokok, nongkrong gitu, kena batu ginjal. Terus ada temen yang sudah ya seusia saya, masih di 30-an gitu ya, 30, antara 30 35 gitu ya, di range usia segitu sampai 40 lah. Ada teman-teman seumuran saya gitu yang mengalami kerontokan rambut, yang mengalami kebotakan dan sebagainya. Kalau saya perhatikan seperti itu gitu, dengan menjalani pola hidup yang dimana mereka jarang sekali bergerak, jarang sekali berolahraga. Nah, itu juga kita tekankan di program diet kalori yang kita kembangkan. Jadi ibarat timbangan ini ya,
Maka makanan, kalori dari jumlah makanan dan minuman yang masuk itu ada di satu sisi timbangan, dan olahraga dan aktivitas fisik kita itu di timbangan yang lain. Kalau ini terlalu banyak terus-menerus menumpuk ya, nggak akan seimbang, nggak akan balance, dan hasilnya seperti tadi ya, banyak sekali keluhan-keluhan penyakit lah berkaitan dengan kulit yang nampak kusam, lebih tua, lebih mulai menunjukkan keriput dan sebagainya begitu. Kerontokan rambut juga mulai ada ya, keluhan-keluhan fisik, terus gampang terserang penyakit dan sebagainya. Sama loh ini, saya memikirkan ini dengan apa ya, secara otomatis, secara tiba-tiba begitu, ketika saya tadi pagi mengalami kesulitan ketika saya harus menyalakan sepeda motor saya gitu. Dan banyak ada beberapa, kalau pas lagi hujan gini misalnya kayak sepeda gitu ya, biasanya karatan gitu ya kan, karena jarang dipakai gitu, jarang dikasih pelumas, jarang kena panas, terus hujan itu biasanya lembab, terus hanya berdiam diri saja, itu ya akan ada trouble-trouble semacam seperti itu. Nah, demikian halnya dengan tubuh kita gitu. Sebetulnya ya nggak ada alasan kok gitu, apalagi sekarang itu kan gampang banget, di smartphone tuh ada banyak sekali aplikasi untuk olahraga di rumah dan sebagainya, atau mungkin sekarang tuh banyak TV yang bisa dikoneksi dengan smartphone. Kita bisa mencari di YouTube untuk olahraga-olahraga simple yang bisa dilakukan di rumah 5-10 menit gitu, atau yang pakai smart TV malah langsung kan bisa terkoneksi di internet dan sebagainya, atau di download terlebih dahulu, nanti di copy ke flash disk gitu kan, bisa juga dicolokin ke TV gitu. Atau ya sesimpel yang kita beli tali untuk rope skipping gitu ya, lompat tali semacam seperti itu berapa sih, paling juga puluhan ribu gitu. Atau yang kita lakukan semacam kayak plank, kayak push up, kayak yang olahraga-olahraga yang sifatnya nggak terlalu banyak bergerak tapi melatih otot-otot tubuh kita, melatih endurance yang ada di dalam tubuh kita, supaya tadi tubuh kita itu tidak terus kemudian terlalu lama dalam tanda petik nggak dipakai bergerak. Tubuh kita itu diciptakan untuk bergerak gitu. Sekarang juga kita kadang untuk jalan kaki yang cuman beberapa meter saja lebih milih pakai motor, apalagi motornya sekarang tuh matic, enak pakai double starter gitu, nggak harus injek-injek. Kalau saya kecil dulu kan pak motor semuanya harus pakai kickstarter gitu. Kalau sekarang enak, bahkan keyless sekarang, nggak perlu masukin kunci ya. Teknologi makin berkembang, jadi yang belanja ke warung aja sekarang yang cuma beberapa meter. Kalau kita usia saya dulu ya, anak-anak 90-an gitu kan, naik sepeda atau jalan kaki gitu. Sekarang ya anak-anak mulai dari dini ya naik motor gitu, atau bahkan sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi ojek online yang membantu kita untuk belanja, bantu kita untuk ngirim suatu barang, untuk jajan, beli makan dan sebagainya dengan berbagai macam promonya. Dan ya sebetulnya video semacam seperti ini sudah berkali-kali saya buat, tapi ya masih saja gitu. Barangkali mungkin video ini juga ditonton teman-teman dekat. Cobalah untuk berpikir lebih jauh gitu loh. Sayang kesehatan yang kita miliki saat ini kalau disia-siakan, mari kita jaga gitu. Karena kalau udah dalam kondisi sakit ya, kita ya cuman hanya bisa nyesel aja, kenapa dulu nggak jaga pola makan, kenapa dulu nggak jaga tubuh kita untuk berolahraga, untuk senantiasa terlatih ya, ketahanan tubuh kita, endurance tubuh kita gitu loh. Bisa ya seperti tadi ya, yang di rumah bagi yang malas. Kalau yang mau keluar ya bolehlah ajak teman-teman satu kantor main futsal seminggu sekali, dan juga nggak cuma seminggu sekali ya, tapi ada olahraga-olahraga lain. Tapi kalau misalnya kayak yang bebarengan kayak futsal, badminton gitu kan, memang bisanya seminggu sekali. Tapi at least bergerak gitu, weekend bersepeda,
atau car free day yang benar-benar car free day yang jalan atau ikut maraton, nggak harus 5 kilo gitu kan, ada yang 2 kilo di awal-awal, atau pergi ke taman atau berenang atau apapun lah gitu loh. Jadi jangan terlalu banyak excuse, jangan terlalu banyak seperti tadi membiarkan tubuh kita itu dalam rentan waktu yang terlalu lama untuk tidak bergerak, untuk tidak berolahraga, untuk tidak melakukan aktivitas fisik, karena pasti akan ada efek samping terhadap tubuh kita. Sama halnya kayak motor saya tadi yang akhirnya soak, mungkin ya karena lama tidak dipakai. Ya jangan sampai hal semacam seperti itu terjadi dari diri kalian semuanya. So mari kita lebih aktif, mari kita lebih memicu tubuh kita untuk bergerak dan berolahraga. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan menginspirasi kalian semuanya. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga bagi yang belum subscribe. Dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram juga, ada Facebook fanpage. Silahkan di like. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.